Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang lagi di channel Cuan-Cuan Saham di hari yang ya sangat tidak mengenakan ya. Hari ini hari Rabu 24 Maret 2021. Seperti biasa kita akan menganalisa IHSG yang berdarah-darah dan juga beberapa saham pilihan. Yang pasti support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini, sangat-sangat berarti. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya karena analisa teknikal dan bandarmologi ini harian. Jadi bisa teman-teman manfaatkan buat ya referensi teman-teman. Yang pasti kalau teman-teman mau beli harus punya trading plan sendiri. Itu yang saya bangun di channel saya dan itu yang selalu saya ingatkan di channel saya. Selalu punya analisa sendiri dan trading plan sendiri. Setelah itu buat teman-teman yang mau konsultasi, kita ada program konsultasi portofolio saham by Cuan-Cuan Saham. Nanti bisa membahas tentang analisa, solusi, terus juga money management, metode, dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang mau konsultasi, bisa dilihat dulu video ketentuannya. Ini di home-nya Cuan-Cuan Saham ya. Atau kalau misalkan tidak ada di home, bisa cek di playlist nanti konsultasi portofolio saham by Cuan-Cuan Saham. Kalau teman-teman sudah paham dan berminat untuk konsultasi, bisa kontak via Instagram. Oke, langsung aja kita akan ke IHSG. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan happy anniversary dulu. Karena ada apa? Siapa yang anniversary hari ini? Ini dia. Tada! Hari ini 1 tahun IHSG crash ya. Waktu corona kemarin itu bottomingnya tepat hari ini, 24 Maret. Hari ini juga 24 Maret. Dan setelah itu apa yang terjadi? Langsung sehari IHSG naik 10%. Ini IHSG ya teman-teman ya, bukan saham gorengan yang sehari ara enggak. Ini IHSG sehari naik 10%. Gila banget. Kalau misalkan teman-teman belum ngerasain atau teman-teman angkatan baru ya di saham ya mungkin belum pernah ngerasain masa sideways terus juga crash kayak gini karena memang kemarin kan setelah habis crash gitu kan ada rally gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman semua pernah ngerasain masa-masa ambrolnya IHSG, bayangin aja nih dari harga 6.300 ke 3.900 dari Januari 2020 sampai Maret, 2 bulan tuh minus berapa persen tuh, gila sekali. Hampir kembali ke 5 tahun yang lalu nih IHSG nih. Nah, bahkan lebih rendah dari 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu di sini 2015 dan 2020 waktu crash corona dia sampai ke sini. Tapi ya nggak tahu ya. Karena ini kan ilmu teknikal itu kan psikologi manusia dan semoga aja nanti bisa history repeat itself gitu. Maksudnya apa? Kalau memang benar-benar bakal terulang lagi, ya artinya hari ini sudah mentok gitu. Dan besok bakal mantul kuat terus habis itu rally panjang gitu. Harapan saya sih juga kayak gitu. Saya juga lebih suka kok trading dalam keadaan IHSG bullish gitu. Soalnya enak ya tinggal beli apa aja itu pasti cuan itu. Beli apa aja cuan gitu. Seperti itu. Jadi ini memang ya sekarang juga COVID juga dunia baru pada takut sama gelombang ketiga, terus juga banyak lah kalau membahas makro itu pasti nggak selesai di sini. US bond yield yang masih terus-terusan naik dan ya itu salah satu dampak jeleknya ke IHSG. Cuman ya kita sebagai teknikalis we trade what we see, I trade what I see gitu. Jadi memang IHSG ternyata walaupun kemarin ada pantulan ini ya, pantulan terus ada dragonfly tapi ternyata PHP dia. Ya itulah dia yang namanya orang punya duit bandar ya bisa gerakin bursa ya, bikin pattern, bikin candle biar orang beli terus dia keluar, bisa juga kayak gitu. Ya, itu untuk openingnya. Nanti kita akan cek aja apa yang terjadi di IHSG, bagaimana analisanya, terus apakah sudah hari ini benar-benar terakhir, terus besok bakal rally seperti di Maret kemarin ya, setelah bottoming langsung rally sampai sini 31 Agustus, habis itu koreksi, terus rally lagi dari September sampai Januari gitu. Nah, apakah bisa terulang dari Maret sampai Agustus kita rally lagi? Nanti bakal kita lihat analisanya ya, seperti itu. Oke, kita ke foreign flow dulu aja hari ini. Saya ngecek RTI dan hari ini asing total net buy malah, tapi jumlahnya kecil sekali, cuma 23 miliar.
dengan net buy tertinggi dipegang oleh BRI. Jadi BRI ini masih terus diakumulasi asing ya, dibandingkan BCA. Kayaknya ya Bandar nurunin IHSG pakainya BCA ini. Tuh. Bikin IHSG koreksinya pakai BCA. Bank BRI masih diakumulasi paling besar dia sama asing 116 miliar, setelah itu ada Telkom 93 miliar, lalu INKP walaupun dia minus 4% ya, dia diakumulasi 59 miliar. Seperti itu. Lanjut kita ke net sell hari ini. Ini dia Bank BCA yang pertama. Dia di net sell 276 miliar. Dan setelah itu ada Bank BNI 64 miliar. Jadi kayak yang buat narik IHSG ke bawah ini pakainya BCA, BNI sama Astra ya. Astra masih, tapi ya kecil sih ya BNI sama Astra ini. BCA-nya yang masih didistribusi terus. Dan dia BCA low-nya, nanti kita bahas aja lah BCA. Seperti itu. Itu untuk net sell dan net buy juga pergerakan asing. Nah, mari kita lihat dari segi teknikalnya gitu. Kita pakai candle kecil aja ya biar lebih jelas. Ya sebenarnya kalau kita pakai candle besar dulu, one day, ini skemanya bisa double top sih menurut saya. Top 1, top 2. Cuman apakah sudah breakout, nanti kita cek biar lebih precise, oke? Tuh. Dan kalau misalkan double top terjadi, gimana tuh? Berarti ya sama kayak kemarin ketika saya bikin video kemarin ada double top dan sudah breakout. Ya nanti kita cek juga apakah sudah sampai bottomnya. Nah, targetnya bisa ke sini nih. 5.900 ya 6.000 lah mungkin kita pasin. Nah, sampai ke sini. Kalau ini breakout ya. Nanti kita cek dulu analisanya seperti itu. Itu untuk outlook pesimisnya. Karena kita harus selalu punya outlook pesimis dan optimis. Cuman untuk saat ini lebih cenderung ke pesimis. Tapi nanti ada optimisnya juga. Ada harapan dari analisa saya ya. Nih, kita lihat pakai candle 15 menit. Bentar, sorry saya kelewatan. Nah, ini ya RSI-nya yang one day. RSI 1 hari. Kemarin kan kalau nggak salah 2 hari yang lalu saya bikin konten waktu IHSG hijau ya. Ini ada penan. Kalau misalkan dia breakout-nya ke atas, ya IHSG ngegas gitu. Tapi ternyata breakout-nya ke bawah. Yang artinya ya dia breakout ke bawah gitu. Dan IHSG masih lanjut downtrend seperti ini. Kapan uptrend-nya? Kalau menurut saya, kalau garis merah yang ini sudah di breakout. Nanti kalau misalkan dia RSI-nya bisa di sini, misalkan dia sampai ke sini ya, habis itu retest, nah terus itu nanti dia bakal ngegas lagi. Bisa seperti itu. Itu kalau misalkan bisa breakout ya dari indikator RSI. Cuman kalau misalkan dilihat dari target penurunannya, menurut saya belum selesai sih ini. Menurut saya ya, tapi ya, silakan untuk teman-teman punya analisa sendiri. Nah, mungkin besok bisa selesai sih. Kalau analisa saya sih, besok sama Jumat tuh masih merah. Tapi nggak tahu juga ya. Tapi kalau tadi kita lihat dari history, setelah tanggal 24, tanggal 25 itu hijau 10%. Nah, nanti ada analisa juga untuk yang mengatakan besok hijau. Tapi kalau menurut saya sih, kayaknya ya besok sama Jumat tuh masih merah gitu. Karena kalau Jumat kan kita tahu ya hari take profit sedunia. Jadi kalau menurut saya sih amannya ya. Ini tapi opini pribadi saya. Silakan kalau teman-teman punya trading plan sendiri-sendiri. Amannya adalah masuk di hari Jumat. Jadi besok Jumat, serok-serok, Jumat itu tanggal 26 ya, 24, besok 25, Kamis, 26 Jumat, 27, 28, Sabtu Minggu. Nah itu udah mau menuju April juga ya. Karena kalau misalkan kita lihat juga, setiap ganti bulan tuh IHSG mantul nih. Jadi koreksinya akhir bulan, ini tanggal 21 Januari sampai 29 Januari, terus 1 Februarinya mantul. Terus nah ini tapi awal bulan juga ya, memang nggak pasti sih ya. Itulah kira-kira ya, yang pasti itu kita cuma bisa lihat dari analisanya aja seperti itu dari RSI tadi ya. Mungkin kalau misalkan dia udah bisa menyentuh ini bakalan ada pantulan, tapi kalau misalkan turun lebih dalam ya harus ditarik yang selanjutnya seperti itu. Jadi masih ada spare lah ini buat RSI ya. Tapi apakah besok bisa mantul? Ya bisa juga, kita lihat aja besok. Tapi kita lihat dulu analisanya. Sekarang kita masuk ke candle kecil 15 menit ya. Nih double topnya kelihatan lebih jelas di 15 menit. Di top 1, lalu ini top 2. Ini ya. Dan targetnya tadi kalau misalkan sampai jebol.
Nah, ini dia candle 15 menitnya. Dan kalau saya lihat sih ini udah di last defend ya. Artinya udah di titik daerah penghabisan. Kalau misalkan besok masih merah, itu menurut saya targetnya bakalan jauh sih. Tapi kalau misalkan besok ada rebound, ya harapannya pun juga besok rebound ya, biar nggak tambah dalam pasarnya. Ya walaupun saya udah pegang cash banyak sih, siap nyerok bawah. Karena di 2 hari yang lalu, kemarin lusa itu saya udah mengurangi porsi saham saya karena saya melihat skema yang buruk. Terus ya udah saya mengurangi porsi saham, yang udah profit saya take profit, yang penting pegang cash, yang cut loss juga saya cut lossin sesuai trading plan saya. Terus ya udah saya porsi cash saat ini baru besar karena saya melihat ada skema kurang bagus dan menurut saya itu bakal peluang kalau bisa nyerok di bawah gitu. Dan ini ternyata gapnya juga ditutup ya. Waktu kemarin dia bikin gap ke atas dan tertutup seperti itu. Dan hari ini sebenarnya agak bahaya sih kalau menurut saya melihatnya agak bahaya. Nggak tahu kalau teman-teman lain, karena ini low-nya dari area ini, area yang saya bikin kotak ini, low-nya kan di sini nih. Ini low-nya 6157 ya. Sedangkan hari ini dia breakout. Low-nya hari ini 6143, artinya udah jebol. Terus ada hijau di akhir 6157. Nah, takutnya hijau ini adalah pullback. Pullback itu bukan pantulan di support, tapi ketika kalau misalkan breakout resisten itu namanya retest. Tapi kalau breakout support namanya pullback. Jadi misalkan ini resisten ya, garis biru ini tembus, terus habis itu retest. Resistennya jadi support. Nah, habis itu baru ngegas. Nah, tapi kalau misalkan jebolnya dari atas, itu namanya pullback. Jadi misalkan tembus, terus habis itu pullback, sebelumnya support garis biru ini, sekarang jadi resisten. Pullback, nah habis itu turun ngegas. Tuh, ini view jeleknya ya. Karena kalau yang dilihat kalau kita lihat candle ya dia udah jebol. Tuh, ini low-nya dia 6157, dia udah tembus 6157 dan udah pullback sampai closingnya ada di 6156, bahkan nggak di atas 6157 gitu dari candle terendahnya. Cuman kalau misalkan kita lihat dari gapnya di sini, ya low-nya tuh memang ini 6140 gitu. Dan bahkan kayaknya belum ketutup juga itu gapnya tuh. 6140, low-nya 6143 ya, masih 3 poin lah yang belum ketutup. Jadi masih ada gap juga walaupun udah tinggal kecil sekali ya. Itu. Ya menurut saya itu udah paling krusial sih itu, 6146 lah, 6150. Kalau misalkan besok jebol bisa sampai ke 6000 kalau menurut saya. Area inilah 6030 ini, terus nanti ke 6000. Area-area situ. Tuh, jadi besok kita lihat aja, harapannya juga besok mantulnya bagus ya, bukan pullback untuk turun lebih dalam. Tapi yang pasti tinggal bagaimana kita mensiasati aja sih keadaan kayak gini. Karena hal-hal seperti ini tuh bakalan terus selalu ada. Besok 5 tahun ke depan bisa crash lagi, entah ada pandemi apa kayak, atau ada perang dunia kayak, atau ada apa. Karena ya memang seperti itu. Kalau misalkan udah rally terlalu tinggi ya udah saatnya turun gitu, karena harga udah mahal. Tapi kalau udah turun sangat dalam ya saatnya naik. Jadi memang seperti itu. Cuman selama arahnya ke atas ya tidak masalah. Karena kalau misalkan kita tarik dari IHSG pertama kali buka tahun 90-an itu kan juga arahnya masih ke atas gitu ya. Seperti itu. Nah, menurut saya kalau misalkan teman-teman masih pegang stok yang saham yang korelasinya kuat dengan IHSG, apalagi yang di net sell asing, ya lebih baik sih keluar dulu aja sih kalau misalkan teman-teman trading ya. Tapi kalau investasi mas slow aja gitu. Ini wajar volatilitas jangka pendek ya. Tapi kalau teman-teman trading ya mending exit dulu, nanti ketika bawah beli lagi. Kalau enggak exit 50% dulu, misalkan punya 100 slot gitu ya, keluar 50% dulu. Nanti kalau misalkan dia turun lagi, serok lagi pakai uang 50%-nya tadi. Tapi kalau misalkan dia naik, waktu BEP bisa jual, misalkan kayak gitu. Seperti itu. Yang pasti amannya pegang cash dulu sih, karena ini belum kelihatan arahnya IHSG. Jadi kalau misalkan dia masih ke bawah lagi ya bakalan lebih dalam lagi kayak gitu.
Lalu apa sih yang saya bilang tadi outlook optimisnya ya? Nah, ini dia si outlook optimis harapan di tengah koreksi ini ya. Ada gap di atas. Ya, yang selalu saya bilang 9 dari 10 gap itu kan kalau di IHSG selalu ditutup ya. Nah, artinya ada harapan suatu saat dia bakal ke sini, tapi nggak tahu kapan ya. Itu untuk nutup gap yang ini. Yang pasti menurut saya untuk besok IHSG-nya masih bakalan apa ya? Candle-nya pun juga hari ini masih kurang bagus kalau dibandingkan 24 Maret 2020 ya. Nih. Mendingan lah, ini sudah pernah hammer terus walaupun masih turun lagi ya. Tapi setidaknya udah mulai ada tolakan-tolakan gitu. Kalau dibandingkan candle-candle sebelumnya yang solid terus kayak gini. Nah, pas deket-deket 24 Maret ini kan udah ada hijau, terus juga ada ini juga yang ada tarian ke atas juga seperti itu. Sedangkan kalau ini baru 2 candle gitu yang turun ya. Tapi nggak tahu juga, kita lihat aja, yang pasti ya kita trade apa yang kita lihat. Seperti itu. Itu sih titik krusialnya 6150. Kalau misalkan jebol, saya yakin dia bakalan turun lebih dalam sih, karena ada double top juga ya yang tadi saya jelaskan. Untuk target ya berarti di sini lagi 6200, target resistennya 6200 atau mungkin nutup gap 6250 tuh. Yang pasti amannya ya nunggu IHSG bikin base dulu lah, karena biasanya kalau habis turun gitu tuh dia bikin base dulu baru naik lagi gitu. Kayak misalkan beberapa konstruksi ya, dia turun di support kuat, bikin base sideways terus mulai naik kayak gitu. Walaupun akhirnya nggak jadi naik juga ya karena pasarnya jelek, tapi biasanya koreksi seperti itu. Kecuali kalau kayak COVID kemarin tuh kan turunnya kan sangat tajam gitu, jadi kayak ya ketika udah bottoming ya sehari naik 10% tuh ya, gitu gila sekali itu. Seperti itu. Ya, hati-hati aja teman-teman, selalu punya trading plan. Kalau misalkan belum mampu, selalu saya ingatkan ya, jangan dipaksa. Kalau misalkan teman-teman memang belum mampu, ya lebih baik jangan trading dulu gitu. Pas kayak gini ya ngurusin yang lain aja gitu, daripada matanya perih kan, ngeliatin porto merah semua, kok saham merah semua, ya nggak merah, tinggal gorengan-gorengan kayak gitu kan. Mendingan ya keluarlah jalan-jalan, ngeliatin apa gitu ya. Tapi diamanin dulu portonya. Kalau masih full 100% saham, ditinggal jalan-jalan, nah itu lebih bahaya lagi itu. Ditata dulu portofolionya, saham-saham yang kurang kuat bisa mungkin diatur ulang, yang masih kuat bisa dipertahankan, terus ya udah ngurusin yang lain aja. Pasarnya baru jelek. Nanti kalau udah kelihatan bottomingnya, kalau menurut saya bakalan Jumat sih. Jumat itu bakalan bagus untuk masuk, karena nanti biasanya harga masih di bawah. Cuman kita lihat aja besok, biasanya ada surprise lah besok juga itu. Itu dari IHSG ya, semoga kita semua selalu segera membaiklah IHSG yang kayak gini nih. Saya juga kangen waktu kemarin akhir tahun tuh ya, mau beli apa aja tuh adanya hijau terus nggak ada merahnya gitu. Oke, langsung aja kita akan ngecek beberapa saham yang akan kita analisa hari ini. Nah ini ya, kemarin sudah saya analisa si BBCA ini. Waktu dia tembus 33.000, saya bilang target penurunannya ada sampai 32.000 gitu. Dan hari ini dia sampai 32.000. Kalau candle kecilnya sebenarnya udah bagus sih. Ada hammer juga ya, candle 15 menitnya. Ini ada hammer, volumenya lumayan juga 2 kali ini. Jadi di bawah dia ditarik ke atas ya, tapi masih kecil doang. Dan sekarang ya BBCA ada di harga yang lebih murahnya lagi, resikonya lebih kecil lagi karena di trendline ya, yang sebelumnya 33.000, tapi support atau resisten paling kuat itu kan trendline. Yang sebelumnya dia paling murahnya di 33.000, ketika jebol ya dia ke sini. Dan ini udah sampai nyentuh trendline-nya juga. Low-nya hari ini 32.100. Berarti saya salah prediksi ya. Kemarin saya bilang kayaknya susah kalau BBCA turun banyak gitu sehari, mungkin bisa sampai sini gitu kan, agak miring, tapi ternyata sehari langsung dibayar sama BBCA ini. Dan dia ya sekarang di trend, artinya ini resiko udah sangat rendah. Kalau misalkan teman-teman beli, tinggal pasang aja stop loss misalkan di sini ya 31.500 lah kayak gitu. Jadi kalau misalkan jebol trend line, wajib exit. Kenapa? Ya karena dia patah uptrendnya gitu. Kalau uptrendnya patah gimana? Ya pilihannya 2, sideways atau downtrend. Itu aja kayak gitu.
Nih, bagi support BBCA masih sama 32.000. Untuk resistennya ya sekarang 33.000. Cuman kalau dilihat dari dalamnya ya, memang didistribusi terus si BBCA ini. Hari ini pun juga big distribution dari si DX ini, yaitu ya asing yang 276 miliar. Seperti itu. Next kita ke BBNI yang juga didistribusi asing ya. Sebelumnya BBNI itu ada broadening, terus dia kemarin udah sempat breakout, tapi ternyata ganasnya pasar membuat BBNI tidak bertahan ya. Dan nah ini juga akhirnya jebol double topnya yang kemarin kecil ya tapi di sini. Dan menurut saya ini udah sampai target double topnya. Untuk sekarang kalau saya lihat supportnya ada di area 5.900 BBNI ini. 5.900 kalau masih jebol ya dia bakal ke trend line ini juga. Yang garis hijau ini ya, yang saya sambungin dari awal ini. Kalau misalkan 5.900 jebol bisa ya mentok sini lah 5.800 ini. Seperti itu. Itu supportnya. Untuk target ya jebol broadening ini sama ini. Area 6.300 itu. Kalau misalkan bisa tembus ya dia bakal nge-swing high lagi. Cuman dia ini memang suatu yang wajar ya. Dari IHSG, nanti saya kembali ke IHSG dikit, ada yang kelewatan. Ini juga BNI di distribusi, jadi sesuaikan aja dengan trading plan teman-teman masing-masing. Kalau mau bertahan ya silahkan, jangan galau. Kalau trading plannya mengatakan ini swing trading kok, bertahan aja, cuman koreksi wajar gitu, ya nggak apa-apa. Karena menurut saya juga arah pasar tuh masih ke atas, selama belum pada jebol tren ya IHSG juga. Tapi kalau misalkan udah sampai jebol tren ya jangan ditahan gitu, karena nge-keep saham downtrend tuh sakit rasanya. Mau di average down bakal turun terus gitu. Ya, kita pakai komposit. Kembali lagi, tadi ada yang kelewatan mungkin. Nah, ini mungkin IHSG ini baru mencoba bikin swing kelima ya. Karena pakai yang kalau nggak salah Dow Jones teori atau gimana ya itu ya. Yang swing 1, 2, 3, 4. Nah, ini mau ke swing kelima. Dan swing kelima tuh paling besar. Jadi, itu dia kenapa outlook IHSG itu masih optimis, karena dia swing kelimanya belum ada, itu baru 1, 2, 3, 4. Nah ini calon-calon kelima. Tapi ya kalau misalkan arahnya ke bawah dulu, koreksi dulu ya bisa juga, karena ya ini kan juga koreksi dulu kan, dalam juga ini koreksinya dari 5.300 sampai ke 4.800 seperti itu. Nah kita lihat aja ini sebelum ngegas lagi nih koreksinya sampai kemana, nanti kita ikutin waktu swing high-nya. Dari BBNI kita ngecek Astra. Nah, Astra juga pasti tren lainnya ya. Kemarin padahal udah bagus banget Astra ini. Dia double bottom, udah breakout, udah cakep lah ternyata tipuan ya. Dan malah sekarang kembali ke tren lainnya. Menurut saya belum jebol ini karena volumenya tidak terlalu besar, terus juga body candle-nya masih menyentuh. Jadi masih terang-terang aja teman-teman. Supportnya berarti di area sini lah, low-nya ini. 5350 ya, low-nya ini. 5350 itu supportnya Astra sekarang. Tuh target resisten ya sini sih. 5675 ini. Tuh. Tapi selama dia nggak jebol tren ini masih aman lah Astra. Kecuali nanti dia jebol dengan volume yang besar, distribusi, dah mending exit dulu. Karena ini saham-saham sebenarnya bisa dilihat dari dua sudut pandang ya. Kalau di satu sisi, yaitu titik-titik krusial gitu loh, saham-saham ini. Kalau misalkan dia jebol, ya ini bakalan PR sih buat IHSG. Kalau yang saham-saham gede-gedenya pada jebol ya. Tapi di satu sisi, ya ini baru di harga-harga termurah gitu loh. Karena dia baru di support-supportnya. Makanya kalau entry sekarang tuh baru bagus. Tinggal teman-teman bisa menyesuaikan nggak dengan keadaan seperti ini gitu. Itu untuk Astra. Ternyata PPNBM kurang berpengaruh ya. Dia juga distribusi. Masih distribusi sama asing. Hari ini juga asing net sell. Lalu next kita ke yang di net buy mungkin ya. BBRI lah, biar agak adem dikit. Nah, BBRI ini masih oke sih. Dia masih kuat bertahan ya. Entah mungkin seperti ini. Kalau dibandingkan kayak BCA tadi yang dibuat untuk nurunin IHSG, ini BRI masih dijaga. Dan walaupun dia candle-nya merah, sebenarnya dia kuning karena 0% ya. Closingnya sama kayak kemarin, jadi open gap ke atas langsung turun gitu. Jadi candlenya merah tapi sebenarnya sama gitu. Dan dia berada di titik krusialnya juga. Cuman bukan di major trend line ya, ini di minor trend line kecilnya. Kalau dibandingkan majornya kan yang warna hijau ini.
yang saya sambungin yang paling besar ini. Seperti itu. Nah, ini dia mungkin ada di setengah trend lainnya ya. Kalau misalkan jebol juga ya bisa ke sini gitu. Itu kalau ini ikutan jebol, kalau BRI nggak diakumulasi asing, wah bahaya sih kalau BCA sama BRI narik ke bawah tuh. Ya ISG bakalan turunnya juga ya cepet ya. Seperti itu. Support ya berarti ada di area sini, sekitar inilah 4.560 ini. Untuk resisten ada di 4.770. Dia bagus kok diakumulasi asing. Dan kenapa semakin parah ya ketika ada saham-saham yang IHSG baru pada koreksi gitu ya, karena memang ketika orang-orang inilah diibaratkan kayak misalkan pasar gitu ya, pasar tradisional gitu. Nah, ada orang yang baru sakit tuh di dalam situ, ada yang corona gitu, satu pedagang corona, ya pasti kan yang beli kan akhirnya keluar semua kan, kayak nggak mau beli di situ lagi gitu, kayak lihat sebelahnya merah, saya ngamanin cash dulu aja, terus semua orang berpikiran kayak gitu, akhirnya snowball. Sebenarnya yang turun cuman BCA, tapi yang lain pada lihat BCA merah, IHSG merah, amanin cash, jual, nah akhirnya yaudah yang terjadi seperti itu gitu. Itu yang bahayanya dari market merah ya. Tapi ya tetap ada saham-saham yang masih kuat aja. Ini Telkomnya juga malah hijau ya dia ya. Dia masih kuat juga karena dia udah di trend line-nya dia. Nah, ini malah harga lebih murah lagi ya, 3.300 ini. Menarik sih ini masih Telkom ini. Dia supportnya 3.300, target 3.600. Kalau 3.600 ini bisa tembus, jauh dia larinya. Saya jamin tuh jauh itu 3.600 ini. Bisa sampai sini dia 4.100. Tapi ya ini saham swing ya, bukan sehari naik 25% gitu, enggak. Itu mungkin target 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun. Kita lanjut ke saham selanjutnya. Apa ya? Coba kita cek. Nah, ini TINS ya. TINS ini juga sebenarnya posisinya sekarang udah cukup menarik. Karena dia bahkan udah mantul dari supportnya ya. Hari ini low-nya dia 1610, dia close-nya 1620, ada pantulan. Dan pernah saya bilang kalau support kuatnya TINS itu 1600. Ini kalau teman-teman mau buy di area 1600 ini udah lumayan menarik sih. Cuman ya yang perlu diingat, kita harus lihat harga komoditasnya gitu. Kenapa? Karena 1600 ini kan resisten ya sebelumnya ya, dari pattern broadening-nya dia nih, yang warna merah ini. Terus kemarin di breakout tahun 2020, setelah dia breakout lari kocar-kacir, di retest masih lari lagi, tapi sekarang kembali ke sini lagi ya karena pasarnya baru jelek. Jadi ini juga ada di supportnya, TINS ini support sangat kuat ya sekarang 1600. Kalau teman-teman mau average down mungkin bisa mulai dari sekarang, tapi ya ini kalau pasarnya masih jelek juga bahaya juga sih sebenarnya. Jadi ya spek buy sih kalau sekarang ini, karena belum ada konfirmasi ya. Kecuali besok ada hammer, misalkan turun tapi closingnya di atas, dia hammer closing di atas 1600, nah itu next teman-teman boleh average down sih di 1600 buat yang pada nyangkut. Tapi kalau ternyata 1600 jebol, dah itu wajib exit kalau menurut saya, karena dia bakalan jauh. Jebolnya kapan? Kalau udah closing ya, jadi bukan jam 12 siang gitu dia jebol gitu. Tapi kalau misalkan dia jam 3 sore closing di bawah 1600, itu bahaya banget sih. Tapi kalau mau dicek pakai candle intraday 15 menit gitu ya, kalau dia jebolnya volumenya gede juga bahaya juga itu. Ini timah masih sideways. Kemarin saya bilang dia mau cup handle, ya kelihatan sih mau cup handle gitu, tapi ternyata belum kuat menembus, jadi ya masih di situ aja harganya. Artinya si TINS ini belum ada katalis positif lagi ya, karena harga komoditasnya juga masih belum bergerak lagi seperti itu. Ini support kuatnya sih 1600 ini. Kalau teman-teman mau average down menurut saya ini oke. Tapi kalau misalkan sampai jebol itu nggak ada toleransi, harus exit sih. Karena dia bisa ke sini dulu 1500. Terus kalau masih jebol lagi ya bisa ke 1000 mungkin ya. Nggak tahu lah itulah. Yang pasti untuk saat ini supportnya 1600 itu bakal jadi support kuat sekali. Karena sebelumnya resisten kuat, setelah itu juga udah di retest sekali. Ini mungkin retest 2 kali ya, 1600 ini untuk TINS. Target berarti ke sini ya, sebelumnya support jadi resisten sekarang di 1785 ini. Seperti itu. Mungkin tunggu harga nikel bagus dulu aja. Kalau misalkan nikel nanti tiba-tiba ada candle hijau,
terus masih di 1600, ya boleh ngumpulin barang dulu. Nanti ketika IHSG-nya hijau, ini TINS-nya baru jalan. Next, kita ke Antam kali ya. Lama nggak bahas Antam, saya kangen juga. Nah, ini harga nikel. Antam ini dulu primadona, sekarang kok sudah adanya koreksi dan koreksi terus ya. Tapi ya wajar sih, karena dia memang udah naik tinggi banget. Udah ratusan persen ini, dari Oktober sampai sini nih, Januari ini, udah ratusan persen. Jadi ya turun juga wajar lah, koreksi, karena nggak ada ya, naik terus, turun terus gitu, nggak ada. Nikel juga dia belum jalan, dia masih habis koreksi gila-gilaan kemarin tuh, terus masih di sini-sini aja, mirip sama TINS ya. Harganya masih belum jalan, jadi belum bisa mengangkat Antam juga. Nah, untuk Antam ini support kuatnya di 2100 ya, area 2100, 2070 sampai 2100 itu. Itu sebelumnya dia mantul di sini juga waktu crash kemarin. Untuk target ya mungkin ke sini, area 2400 ini. Lumayan sih, 2100 ke 2400 dapat 10% juga ya. Tapi ya itu juga nggak satu hari lagi sih kayaknya. Cuman yang bagus dari Antam, dia koreksinya volume kecil ya, dibandingkan kayak BCA tadi dan lain sebagainya. Dia volume koreksinya kecil, yang artinya ya bagus sih. Ini juga di area support sekarang. 2 kali dia mantul di area ini. Sebelumnya low 2180, ini low-nya 2170, dan sekarang dia di 2170. Dan belum ada pantulan sih. Ya sebenarnya menarik sih ini untuk Antam ini. Dari segi teknikalnya ya, kalau menurut saya. Mungkin besok bisa dia shadow sampai ke sini 2080. Tapi kalau IHSG hijau ya, shadow sampai 2080, habis itu dia bentuknya hammer nanti closingnya. Terus Jumat ngegas atau Senin ngegas, kayak gitu. Kita lihat dalamnya masih ada big distribution sih. Tapi sebenarnya ada yang nampung juga barangnya. Tapi ya yang jualan lebih banyak ya. Ada CC, CS, YB, MG gede-gede ini. Yang nampung gede cuma si BK. Kelihatan sih big distribution. Itu aja. Kalau menurut saya, kalau dari segi teknikal harganya udah lumayan oke. Mungkin bisa mulai pembelian pertama kalau teman-teman pengen banget punya Antam. Terus tapi jangan 100% ya. Misalkan masuk 20% dulu. Nanti kalau dia sampai ke 2100 bisa masuk lebih besar lagi dari budgetnya. Seperti itu. Cuman lebih amannya lagi kalau sudah melihat harga nikel memantul gitu, alias ada penguatan di nikel. Nah, itu bakal jadi katalis positif buat Antam. Untuk saham-saham sektor yang masih kuat, kalau menurut saya salah satunya coal sih, batu bara itu. Harganya batu bara masih naik, cuman saham-sahamnya pada turun, mungkin karena pasarnya memang jelek ya. Jadi walaupun katalis yang positif, karena pasarnya jelek ya, masih ketarik ke bawah gitu. Orang-orang retail-retail pada cabut gitu, nggak mau megang stok gitu kan. Terus juga CPO masih lumayan menarik, consumer goods mulai arahnya kalau menurut saya udah sekarang ke consumer goods sih, karena itu kan yang paling aman ya. Yang saya pernah bilang safe haven-nya IHSG itu kan consumer goods gitu. Jadi kalau misalkan ada crash, harga emas tuh pasti naik. Kenapa? Karena uang-uang tuh lari ke emas gitu. Itu emas itu kan buat menjaga aset gitu. Tapi returnnya sangat kurang. Tapi kalau misalkan ekonomi sudah membaik, ya emas bakalan turun karena mulai ditinggalkan. Uang-uang pada masuk ke instrumen yang lebih profitable gitu, yang returnnya lebih tinggi seperti itu. Nah, untuk saat ini kalau di bursa itu ya safe haven-nya si consumer goods itu lumayan menarik. Ada kayak ICBP, INDF, mungkin kita tambahin ICBP lah ya. Tadi saya sempat ngecek dulu sebelum bikin konten ini. Nah, ini dia. Walaupun sebelumnya ada gap, tapi nggak tahu sih, kalau misalkan mencoba positive thinking ya ini bisa aja breakaway gap gitu, karena sebelumnya resisten kan di sini, terus dia langsung gap, itu kan breakaway gap. Kalau breakaway gap nggak masalah sih, tapi kalau ya nggak tahu juga ya ini apa. Kalau trennya IHSG itu selalu gapnya ditutup ya, kalau menurut saya juga bisa nutup juga, karena RSI-nya udah terlalu tinggi ini, si ICBP ini udah mau area oversold ya. Nah, itu mungkin dia bisa nutup gap dulu, nanti baru naik lebih tinggi. Area buy-nya bisa di 8875 ini sih, kalau teman-teman pengen masuk ke ICBP ya. Setelah dia nutup gap aja, bakal lebih sehat. Terus dia juga udah terlihat diakumulasi terus di akhir-akhir ini, konsisten ya. Nih, FAQ-nya gede, frekuensi analyzer yang masih di mengarah ke atas.
Ya, ini saham-saham yang ya memang bersinar dalam keadaan kayak gini. Si consumer goods ini. Mungkin bisa pilih kayak JBP atau misalkan Sido Muncul. Kayak Sido Muncul juga menarik sih. Setahu saya ini paling kuat ya. Dia waktu kemarin 2020 tuh crash baliknya cepet banget itu. Nah, ini cuma berapa hari tuh. Ini kan Maret waktu crash ini 23 Maret 24 Maret ya ini bottomingnya. 24 Maret tanggal 6 April dia udah kembali semula, terus sideways lagi, terus di sini breakout, terus dia ngegas kayak gitu. Ini juga masih sideways, nunggu breakoutnya di 850 bisa ngegas ini. Tapi ada distribusi ya dari sisi do ini. Volumenya juga lumayan gede. Oke, mungkin kurang bagus sih ini. Volume gede, distribusi, candle jelek, lebih baik dihindari dulu. Oke, itu untuk konten hari ini. Intinya adalah jangan memaksakan diri sih. Maksudnya pasar itu memang baru jelek. Kalau misalkan teman-teman belum mampu, dan memang lebih baik kalau baru kayak gini tuh malah dihindarin sih. Kayak atur porto, siapin cash. Nanti ketika udah kelihatan bottomingnya atau bawahnya udah kelihatan, misalkan kayak gini ya, dia mulai di sini ini kan mulai cuma di area-area sini gitu loh. Nah, di sini kita beli, ikut satu swing, nanti exit, misalkan kayak gitu. Jadi jangan menangkap pisau jatuh juga. Terus jangan lupa banget money managementnya, karena itu yang paling penting ya. Kalau mau teman-teman nekat tangkap pisau jatuh ya, bisa masuk 20% dulu, 30%, terus setelah itu baru 50%, nyicil lah masuknya. Jangan sekali hajar, full modal, full margin gitu. Kalau kebanting bisa stres itu. Serem juga tuh. Pasti itu sesuaikan dengan kemampuan, entah dari ilmu ataupun waktu teman-teman masing-masing. Nah, kalau ilmunya belum ada buat trading di keadaan kayak gini ya jangan dipaksa. Tapi kalau misalkan waktunya juga nggak punya buat mantengin pasar dalam keadaan kayak gini ya juga jangan dipaksa gitu. Sesuaikan aja dengan diri masing-masing. Nggak usah iri dengan rumput tetangga yang lebih hijau gitu ya. Mungkin dia effortnya memang lebih tinggi gitu, jadi bisa lebih hijau. Tapi ya kita kan sesuaikan dengan diri sendiri gitu. Kalau misalkan kita mampunya, kita punya kerjaan lain, siang punya kegiatan, ya jangan dipaksakan ngikut stylenya orang lain ya gitu. Bikin style kita sendiri yang nyaman dan kita itu enak dan kita mampu. Oke, semangat terus ya. Semoga sih harapan saya Jumat udah bottoming ya. Nanti Jumat bisa mulai cicil-cicil kalau menurut saya. Terus Senin awal bulan nanti April udah bisa mulai ngegas lagi. Kayak waktu tahun 2020 crash kemarin ya, setelah tanggal 24 Maret hari ini crash, besoknya langsung IHSG naik 10%. Semoga aja lah. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Kalau ada kritik atau saran yang mau disampaikan bisa komen aja di YouTube atau di DM Instagram. Terus kalau teman-teman ada pertanyaan juga bisa komen aja di YouTube atau Instagram. Insya Allah selalu saya balas pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang analisa atau apapun kalau saya sudah ada waktu ya, karena saya juga ada kegiatan lain. Terus jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya. Oke, mungkin itu dulu dan selalu semangat. Jangan dipaksa pasarnya kalau baru jelek, dan salam cuan.